Oke semuanya, jadi pada video kali ini saya akan memberikan edukasi kepada kalian semuanya cara mengenali sebuah tren di forex, kripto ataupun saham. Tentunya strategi-strategi yang saya ajarkan kalian ini bisa digunakan di semua market ya, tidak terkecuali. Dan kita tentunya ketika belajar kita harus belajar dari yang paling bawah dulu, yaitu mengenali sebuah tren. Di dalam market itu hanya ada 3, tren naik, tren turun, dan konsolidasi ya. Kali ini kita akan belajar tentang market structure dan di mana open posisinya dan kapan berakhir trennya, seperti itu ya. Nah, kita akan langsung praktekkan di market tren naik ya, teman-teman. Tentunya ketika tren naik, maka chartnya bisa berbeda-beda ya. Ada yang rapi, ada yang berantakan, dan ada juga yang langsung nanjak ke atas. Nah, mana sih yang paling bagus? Yang paling bagus adalah tren yang rapi, teman-teman. Sebagai contoh seperti ini. Nah, kalau chartnya seperti ini, kapan sih kita harus melakukan open posisi? Seperti yang kalian ketahui, ini disebut dengan tren naik ya, teman-teman. Kenapa disebut dengan tren naik? Ya karena chartnya menuju ke atas ya, nanjak. Nah, hal seperti ini mungkin bagi teman-teman ada keraguan untuk melakukan open posisi buy karena takutlah harganya sudah terlalu tinggi ataupun hal-hal yang lain. Nah, kapan waktu yang tepat ketika kita ingin melakukan open posisi buy? Ketika teman-teman ingin melakukan open posisi buy, maka ini yang bawah dinamakan dengan higher low ya. Higher low yang bawah ini dinamakan dengan higher low. Yang atas dinamakan dengan higher high. Sorry, salah tulis. Ini higher high ya, yang atas higher high semua. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan open posisi buy, otomatis teman-teman harus open posisinya jelas di higher low ya. Tetapi teman-teman tuh kesusahan gitu ya. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan open posisi kayak gitu? Caranya kayak gini, teman-teman. Caranya teman-teman harus lihat higher low sebelumnya lebih rendah daripada higher low selanjutnya ya. Sebentar. Ini higher low pertama lebih rendah daripada higher low kedua ya, artinya higher low kedua itu lebih tinggi daripada higher low sebelumnya. Begitu juga ketika kalian ingin entry, maka kalian harus mencari di mana dia ada tanda-tanda untuk pembalikan, tentunya di higher low selanjutnya yang lebih tinggi ya, berarti ada di nomor 3 seperti itu. Nah, cara untuk menentukan bahwa harga ini akan mantul di harga tersebut gimana? Menggunakan trend line, teman-teman. Jadi contoh seperti ini, kita trend line, kita tarik. Nah, kita tarik seperti ini lurus. Nah, otomatis nanti di chart selanjutnya nanti akan seperti ini sebagai contoh ya. Tapi biasanya hal seperti ini hanya biasa terjadi 3-4 kali saja. Biasanya kalau sudah 5 kali biasanya bisa violet atau breakdown ya, teman-teman, kalau trennya sedang naik. Contoh seperti ini, otomatis ketika sudah rapi seperti ini, market akan mantul lagi ke atas. Nah, lalu dia turun lagi. Nah, kapan waktu yang tepat untuk take profit ya, tentunya di higher high. Cara melihat higher high ya dari trend line lagi, teman-teman, di garis ke atas. Nah, contoh seperti ini. Nah, kalau kita ingin mengetahui kapan berakhir daripada trend naik ini, gampang, teman-teman. Ketika trend line ini yang sudah kalian garis tadi ditembus oleh candlestick yang terjadi penurunan dari higher high ya, dari harga atas, lalu dia menuju ke harga bawah. Artinya tren sudah berubah dari yang tadinya tren naik menjadi konsolidasi ataupun tren turun. Nah, yang selanjutnya teman-teman paham ya, nanti pokoknya strateginya saya bakal jelaskan semua, jadi teman-teman gak usah ada yang di skip, pelajari aja baik-baik, nanti lama-lama pasti paham. Oke, kita hapus dulu. Sesuai yang saya bilang tadi bahwa market itu ada 3, teman-teman.
tren naik, tren turun, dan konsolidasi ya. Kali ini kita akan gambar chart di konsolidasi ya teman-teman ya. Konsolidasi artinya harganya itu tidak naik ataupun turun teman-teman. Harganya memang naik turun tapi stuck di area-area di harga tersebut. Sebagai contoh seperti ini, naik, turun, naik, turun lagi ke bawah, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik, turun. Nah, ini disebut dengan harga konsolidasi ya. Harganya berada di area-area ini saja kayak gitu. Nah, cara untuk melihat ataupun kita untuk melakukan open posisi adalah dengan melihat harga sebelumnya. Harga di mana market ini melakukan pantulan yang cukup tinggi. Ada di mana? Ada di sini teman-teman. Ada di garis yang ini, dan juga ini. Artinya ketika nanti marketnya sudah mencapai harga ini, ya, artinya teman-teman harus melakukan open posisi buy di sini dan marketnya akan langsung terbang ke atas. Seperti itu, ya. Nah, ketika kalian ingin melakukan open posisi sell, maka kalian lihat di mana market penurunan paling jauh, paling panjang chartnya ada di mana? Ada di sini. Ya, berarti teman-teman ketika chartnya sudah mencapai harga ini, maka teman-teman lakukan open posisi sell di saat harganya sudah mencapai resisten sebelumnya. Di mana? Di sini teman-teman. Lalu kalian di sini lakukan sell. Ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya adalah market structure tren turun ya. Tren turun seperti ini teman-teman. Ya, sebenarnya hampir mirip atau hampir dibalik saja seperti tren naik. Nah, tapi kalian tetap harus perhatikan agar kalian tahu di mana harga entry-nya. Sebagai contoh seperti ini, dia turun, terus naik, terus turun lagi, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini yang atas ini teman-teman dinamakan dengan higher low. Ya. Higher low. Oh, lower high. Sorry teman-teman, saya salah ngomong. Lower high. Ini LH ya. LH. Lower high. Mohon maaf kalau gambar saya jelek. Nah, kalau yang bawah dinamakan dengan lower low. LL ya. Nah, seperti itu. Paham lah ya teman-teman ya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk kita entry? Sebentar, saya hapus dulu supaya gambarnya lebih bagus lagi. Sebagai contoh seperti ini, ketika teman-teman ingin melakukan open posisi sell, maka kalian harus perhatikan betul chartnya. Sebagai contoh seperti ini, thread dia turun, nah dia naik lagi, dia turun, bentar guys, dia turun, dia naik, dia turun. Nah, kapan sih teman-teman harus melakukan open posisi? Lagi-lagi teman-teman harus gunakan yang namanya trend line ya. Teman-teman harus gunakan yang namanya trend line. Saya ulangi lagi gambarnya. Sebagai contoh saya gambar trend line seperti ini ya teman-teman. Nah, sebentar supaya kalian benar-benar paham dengan apa yang saya jelaskan dan kalian tentunya bisa mempraktekkan strategi ini ketika kalian memasuki market. Sebagai contoh seperti ini trend line-nya. Nah, market sebagai contoh sudah bergerak seperti ini ya teman-teman. Sebagai contoh, market sudah bergerak seperti ini teman-teman. Nah, sebagai contoh marketnya sudah seperti ini. Kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan
open posisi bagusnya buy atau sell, teman-teman? Jawabannya adalah tentunya sell, karena trennya sedang turun seperti itu. Apakah kita bisa melakukan open posisi buy? Ya bisa saja, cuman resikonya terlalu besar. Jadi teman-teman ketika ingin mengetahui bahwa market ini tren naik atau tren turun, ya digambar saja menggunakan trend line. Nanti penjelasan trend line akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kapan sih kita lakukan open posisi? Sebagai contoh, kita sudah menggambar trend line dan chartnya menyentuh daripada trend line yang sudah kita buat. Nah, maka di sini kita akan langsung melakukan open posisi sell, ya. Saya tadi dengan huruf S. Lalu marketnya sebagai contoh seperti ini, teman-teman. Nah, turun, naik, turun. Nah, ketika sudah menyentuh daripada trendline bawah, maka kita harus lakukan yang namanya take profit atau TP, seperti itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman melihat chart seperti ini, yang bawah dinamakan dengan lower low, yang atas dinamakan lower high, seperti itu ya. LH intinya yang atas LH, yang bawah LL ya, lower low, seperti itu ya. Jadi teman-teman harusnya paham dengan apa yang saya jelaskan. Nanti bakal saya jelaskan cara pemasangan trend line ya teman-teman di video selanjutnya. Jadi tentunya teman-teman ketika memasuki market harus tahu ini tren naik ataupun tren turun, seperti itu.